Halo Sobat Teknologi, pernah gak sih laptop kamu tiba-tiba terasa lemot, panas berlebih, atau kipasnya berbunyi kencang sekali? Nah, salah satu penyebab utamanya bisa jadi karena laptop kamu jarang banget dirawat ya. Kita akan bahas cara cleaning motherboard dan melakukan repasta thermal paste agar laptop kamu tetap powerful, dingin, dan awet saat digunakan. Teman-teman, video ini cocok buat kamu yang sering pakai laptop untuk kerja berat, gaming, editing, atau bahkan sekedar multitasking sehari-hari. Selamat menyaksikan. Jadi teman-teman, untuk langkah pertama dalam melakukan repaste atau motherboard cleaning ini adalah kita membongkar laptopnya terlebih dahulu ya. Dan cara yang paling aman adalah kita melepaskan baterainya dulu ya sebelum melakukan pembongkaran. Untuk seri laptopnya sendiri itu berbeda-beda teman-teman ya. Jadi cara membongkar laptop tidak semuanya sama, karena ada beberapa laptop yang cara membongkarnya itu lebih rumit. Jadi bagaimana jika teman-teman memiliki laptop dan ingin membongkar sendiri? Nah, itu kan pertanyaan yang paling banyak diajukan tuh, ya. Let's go, boy. Cara paling mudah adalah jika teman-teman belum pernah membongkar laptop sama sekali, maka teman-teman bisa cari tutorial di YouTube ya. Cari tutorial di YouTube cara membongkar laptop teman-teman. Misalnya teman-teman punya laptop Asus dengan seri X450. Nah, silahkan masukkan saja kata kunci di YouTube itu cara membongkar laptop Asus X450. Nanti akan muncul tuh ya. Bagaimana jika tidak ada yang sama persis? Ya, setidaknya serinya mirip. Misalkan 450 itu mirip dengan 455 atau 453 ya. Biasanya kalau depannya sama 45 itu mirip-mirip ya cara membongkar laptopnya. Begitu juga dengan merek lainnya ya teman-teman. Jadi tidak usah khawatir dalam mencoba ya. Kita juga bisa belajar langsung kepada teknisi yang sudah ahli di bidangnya. Dan saya sendiri teman-teman pada dasarnya bukanlah seorang teknisi, tetapi saya seorang guru yang merangkap menjadi IT di sekolah sejak tahun 2010 hingga sekarang. Dan saya pun memiliki usaha di bidang komputer ya. Jadi saya sambil mengajar dan saya juga membuka usaha di bidang komputer dan laptop. Nah, jika kalian sudah menonton video tutorialnya, lalu langkah berikutnya teman-teman bisa meniru ya. Atau sambil membongkar laptop teman-teman bisa sambil menyimak videonya gitu. Nah, lalu berikutnya untuk tahapan-tahapannya adalah setelah laptop teman-teman terbongkar seperti yang terlihat pada video tersebut, pada video yang saya share ini. Di sini terlihat ada prosesor dan VGA ya. Nah, di sini thermal paste prosesor pada VGA laptop ini sudah sangat kering. Jadi harus kita bersihkan menggunakan bahan yang lembut seperti tisu atau kain. Nah, di sini saya menggunakan bahan tisu untuk membersihkan. Jadi kita usap saja pelan-pelan ya, agar thermal paste yang sudah berkarat itu pelan-pelan terkelupas ya. Tapi jangan dipaksa juga, kita pelan-pelan saja. Untuk thermal paste yang sudah sangat kering biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama dalam membersihkannya. Nah, jika teman-teman sudah membersihkan thermal paste-nya, lalu langkah berikutnya adalah kita ke fan atau kipas prosesor. Di sini fan-nya sudah sangat kotor dan debunya sudah berkarat ya, sudah sangat tebal. Kita bisa menggunakan bahan-bahan halus seperti X sikat gigi ya, atau bekas sikat gigi. Kita juga bisa menggunakan koas untuk membersihkannya. Nah, setelah kita membersihkan kipasnya, kita juga membersihkan bagian bawah kipas karena debu-debunya berjatuhan ke bodi bagian bawah laptop. Nah, kita bersihkan saja secara manual. Jika kalian punya blower itu bisa lebih bagus lagi ya. Tapi jika tidak ada juga nggak masalah, karena bisa menggunakan koas untuk membersihkannya.
Nah, kita bersihkan semua area ya. Jadi setelah kita membersihkan thermal paste yang ada pada prosesor dan VGA, setelah kita membersihkan fan, kita juga bersihkan motherboard atau mainboardnya menggunakan bahan yang halus seperti koas. Kita usahakan bongkar total ya, agar motherboardnya bisa dibersihkan bagian atas dan bagian bawah. Ini penting ya, karena terkadang ada karat yang tersembunyi di bagian bawah. Jadi kita harus memastikan laptopnya sudah dibongkar total, bener-bener dipretelin gitu ya. Nah, langkah berikutnya kita ke memasang thermal paste yang baru. Untuk mereknya teman-teman bisa menggunakan merek apa saja ya, jika laptop kalian itu laptop yang umum ya. Tapi kalau untuk laptop gaming, nah itu harus menggunakan thermal paste yang bagus ya, yang khusus untuk laptop gaming, karena thermal paste-nya tentunya berbeda. Untuk thermal paste yang saya gunakan sendiri ini menggunakan thermal paste yang umum, bisa kita gunakan untuk puluhan unit laptop. Ini kalau kita menjadi teknisi ini bisa setahun ini gak habis-habis ya. Nah, lalu selain VGA dan prosesor yang kita ulas kasih thermal paste, kita juga berikan thermal paste sedikit saja ya di bagian heatsinknya, agar cukup ya, thermal paste-nya tidak kurang. Dan saat pemasangan thermal paste-nya juga itu harus pas ya, jadi tidak terlalu kebanyakan dan tidak juga kurang, karena kalau kebanyakan juga malah luber nanti ke motherboard, jadi lebih berbahaya juga gitu ya. Nah, berikutnya kita pasang baut pada prosesor dan VGA. Nah, untuk prosesor sendiri terkadang hanya prosesor saja gitu ya, jadi prosesor sudah include VGA. Nah, pada laptop seri ini di sini ada dua ya, prosesor dan VGA-nya itu terpisah, jadi kita repasta kedua-duanya. Berikutnya kita ke RAM. Nah, untuk RAM ini juga penting untuk kita bersihkan. Nah, itu kuningan yang sudah berkarat ya, jadi terkadang kalau RAM itu sudah bertahun-tahun tidak dibersihkan, debunya itu sudah berkarat. Nah, media yang paling baik saat ini untuk membersihkan karat pada debu RAM itu ya penghapus ya, kalau bisa atau diusahakan menggunakan penghapus yang warna putih gitu. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa, yang penting kita gunakan penghapus, karena itu sangat bagus ya, maksimal untuk membersihkan debu. Nah, itu tadi debunya berjatuhan. Setelah kita bersihkan, kita tiup-tiup sedikit ya, agar debunya berterbangan dari bagian kuningan RAM tadi, lalu kita pasangkan kembali. Dan terakhir kita bersihkan kembali bagian cover bawah laptop kita, agar debu-debu yang tadi berjatuhan itu bisa bersih kembali ya. Lalu kita pasangkan kembali RAM-nya dengan sempurna ya, harus pas sampai bunyi krek. Nah, jadi tidak longgar ya, karena kalau misalkan longgar nanti laptopnya malah nggak nyala loh teman-teman. Dan teman-teman juga bisa menonton video tutorial bagaimana cara memasang, cara melepas dan memasang kembali RAM ya teman-teman. Lalu sebelum memasangkan kembali motherboard, pastikan semua soket terpasang dengan rapi, tidak ada kabel yang terputus dari soketnya, dan kita pasangkan kembali baut-bautnya. Di sini tadi saya tidak membuat video saat pembongkarannya, karena tiap-tiap laptop itu sebagaimana yang saya jelaskan tadi di awal memang berbeda-beda dalam membongkarnya gitu ya. Jadi teman-teman silahkan cari tutorial sendiri ya untuk laptop yang kalian miliki. Nah, untuk laptop yang sedang saya bongkar ini Asus X450 ya.
Ini DVD-nya kita pasang kembali. Untuk laptop-laptop yang terbaru biasanya sudah tidak ada DVD ya. Jadi sebetulnya jika laptop teman-teman itu yang kelahiran tahun 2022 ke atas, itu biasanya sudah tidak ada lagi DVD ya. Karena laptop yang memiliki DVD itu biasanya 2020 ke bawah dia. Laptop legend. Lalu harddisknya kita bersihkan juga menggunakan penghapus. Caranya sama, kita hapus saja bagian kuningannya seperti yang kita lakukan pada RAM tadi di pertengahan ya. Nah, sebelum kita rakit teman-teman, ini yang penting juga kita tes terlebih dahulu. Jadi nyalakan dulu laptopnya, kita pastikan dulu apakah terpasang dengan benar, karena jika ada bagian yang longgar atau tidak terpasang biasanya laptop tidak mau nyala. Nah, setelah nyala seperti ini baru nanti kita rakit kembali secara permanen gitu ya. Nah, sirkulasi udaranya sekarang terasa lebih kencang. Nah, demikianlah teman-teman cara melakukan repasta dan mainboard cleaning agar laptop kita semakin set dan ngebut saat digunakan ya. Dan tentunya laptop kita performanya akan semakin baik. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, silahkan cantumkan di kolom komentar dan mari kita diskusikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.